Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 555-558. Ikuti saya. Episode 555. Apa? Yin Ziping terkejut, dia hampir berpikir bahwa dia salah dengar, dan pihak lain akan pergi ke gerbang rahasia surgawi, bukankah ini disebabkan oleh diri sendiri? Meskipun Tianjimen menderita pembantaian lebih dari 20 tahun yang lalu, dan semua master di atas tahap tengah dari Inkuisisi sudah mati, tidak semua dari ketiga Landen Sen dapat menghadapinya. Ikuti saya. Karena takut akan penyesalan Landen Sen dan Feng Luan, Yin Ziping buru-buru memimpin jalan. Feng Luan tidak takut dengan tipuan yang akan dimainkan Yin Ziping. Udara di sini tipis, dan Yin Ziping sombong pada tahap awal tahap interogasi. Berdasarkan pengalamannya, ia menduga kekuatan gerbang rahasia surgawi ini sangat rata-rata. Jika tidak, Raja Obat Tangan Beracun tidak akan datang ke Pulau Misti. Yin Ziping memimpin jalan, dan ketika dia melihat kembali pada ketiga Landen Sen, ekspresi wajahnya tidak rendah hati atau sombong. Tapi ketika dia menoleh dan memimpin jalan, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Ketika pertama kali melihat Feng Luan dan Hong Yue, Yin Ziping adalah orang yang menyayat hati, dia belum pernah melihat kecantikan yang begitu indah. Masih ada dua sekaligus. Pada saat itu, dia memutuskan untuk memperlakukan Feng Luan dan Hong Yue sebagai larangan dan menikmatinya perlahan. Hanya saja tindakan tiba-tiba Landen Sen mengejutkannya. Kekuatan Landen Sen begitu kuat sehingga Yin Ziping tidak berani bertarung dengannya. Tetapi mereka benar-benar ingin pergi ke gerbang Tianji dengan diri mereka sendiri, dan mereka hanya tidak ingin hidup. Landen Sen dan Feng Luan tampak sangat muda, dan mereka jelas tidak tahu jenis langit dan bumi. Pergi ke gerbang Tianji, harus ada bolak-balik, dan beberapa orang akan membersihkannya. Selain itu, kelabang ayahnya, Qi Jing, dibunuh oleh Landen Sen dan Feng Luan. Yin Ziping dapat membayangkan pelecehan dan cambukan yang akan diderita Landen Sen dan Feng Luan setelah mereka pergi ke gerbang Tianji, dan dia sedikit bersemangat. Setelah 2 jam berjalan, kabut muncul di hutan. Benar saja, arah jalan ini sama dengan di peta Landen Sen. Namun, ada 2 rute di peta Senlang, dan ada rute lain dengan tikungan besar. Kabut putih di hutan menjadi lebih tebal, dan Landen Sen dan Feng Luan tidak bisa tidak waspada. Akhirnya, Yin Ziping membawa Landen Sen dan yang lainnya untuk mencapai puncak tebing. Di bawah tebing itu ada kabut tebal, bukan tanpa dasar, memberi orang perasaan yang mengerikan dan suram. Di sisi lain tebing, ada juga kabut putih, dan sulit untuk melihat apa yang ada di sana. Hanya ada rantai tebal yang melewati perut tebing dan mengarah ke sisi tebing yang lain. Ada rantai telanjang antara 2 tebing, yang tampaknya menjadi satu-satunya cara. Melalui rantai ini, melalui tebing, ujung lainnya adalah gerbang surgawi kita, kata Yin Ziping. Landen Sen memperingatkan, ini bukan pintu masuk utama, kan? Ada 2 rute di petanya, satu adalah rute saat ini, dan yang lainnya harus ke utara. Jadi Landen Sen menduga bahwa ini mungkin pintu masuk ke pintu belakang Tianjimen. Jantung Yin Ziping melonjak, sedikit ingin tahu bagaimana Landen Sen akan tahu. Dia terlalu malas untuk berpikir, dan berkata, ya, ini adalah pintu belakang, pintu depan terlalu jauh. Menginjak tali ini beberapa ratus meter, dan Anda dapat menghubungi saya. Gerbang surga. Orang-orang biasa melangkah melewati tali besi ramping ini, seperti berjalan di atas tali di atas jurang yang luas. Tetapi seni bela diri akan ringan, dan tidak sulit untuk melangkahi rantai. Namun, jika pihak lain selingkuh di tempat seperti itu, bahayanya terlalu besar. Jika ia tidak hati-hati, ia akan jatuh ke dasar tebing dan hancur berkeping-keping. Landen Sen tetap waspada di dalam hatinya. Dia menunjuk ke seniman bela diri jubah hijau di sebelah Yin Ziping dan berteriak, biarkan dia pergi dulu. Kamu ke sana dulu, Yin Ziping segera berkata kepada King Pao Wuxiu, dan omong-omong, dengan kedipan rahasia, pria King Pao itu mengangguk. King Pao Wuxiu Fei melangkah ke tali besi, melakukan pekerjaan ringan, dan dengan cepat melewati tali besi, sosoknya secara bertahap menghilang ke dalam kabut tebal. Dengar,
Aku bilang tidak ada bahaya di sini. Yin Ziping merentangkan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, aku bisa." Episode 556. Landon Shen dan Feng Luan saling memandang dan mengangguk. Mereka secara alami tidak memiliki masalah, hanya khawatir tentang bulan merah. Hong Yue melihat kekhawatiran Landon Shen dan Feng Luan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku bisa." Karena Hong Yue yakin, Landon Shen dan Feng Luan tidak keberatan. Feng Luan melirik Yin Ziping dan berkata dengan dingin, "Kamu di depan." "Ini baik." Yin Ziping melompat maju, melangkah ke rantai, dan bergerak cepat. Landon Shen, Feng Luan, dan Hong Yue mengikuti dari belakang dan berbaris cepat di rantai. Semenit kemudian, mereka berempat telah mencapai pusat dari dua tebing, dan kabutnya tebal di bawah, dan pemandangan langsung di depan bisa terlihat samar-samar. Di sisi berlawanan adalah gunung, dan ada air terjun besar di sisi kanan gunung. Pemandangannya indah dan menyenangkan, dan kesegaran di sini juga kaya. Di gunung di mana kabel besi dapat diakses, ada seorang lelaki tua berdiri dengan janggut putih dan rambut, dan lengan-lengan kanannya melayang-layang. Dia adalah seorang lelaki cacat dengan lengan patah. Saya melihat lelaki tua yang cacat itu berlutut dan meraih salah satu ujung rantai di puncak gunung. Ups! Landon Shen dan Feng Luan terkejut, dan melihat lelaki tua yang cacat itu dengan wajah suram. Dia mengambil kabel besi dengan tangan kirinya dan menariknya dengan keras. Dengan suara yang jelas, rantai di depan Landon Shen tiba-tiba putus. Yin Ziping dan Landon Shen dipisahkan oleh kabel besi yang patah. Yin Ziping dengan cepat jatuh ke depan, sedangkan tiga Landon Shen Feng dan Luan Hong Yue jatuh ke belakang. "Sial, aku mendung!" teriak Landon Shen, dan dia tidak menyangka masih ada mekanisme di rantai itu. Kalau tidak, lokasi istirahatnya tidak bisa sepintar itu. Benar saja, melihat Yin Ziping jatuh ke depan, lelaki tua yang cacat menarik rantai itu kembali dan kekuatan besar menarik Yin Ziping ke atas. Seperti pesenam, Yin Ziping melakukan backflip 360 derajat dan mendarat dengan kuat di samping pria tua itu. Kabel besi putus, dan Landon Shen dan Feng Luan Hong Yue sekarang berada di atas jurang. Tanpa pengaruh apapun, mereka hanya bisa meraih salah satu ujung kabel besi. Salah satu ujung tali besi yang mereka ambil terhubung ke tebing ketika mereka pertama kali tiba, dan mungkin untuk memanjat tali besi. Namun segera, Landon Shen dan Feng Luan menyadari ada sesuatu yang salah. Cukup beralasan bahwa rantai yang mereka ambil terhubung ke tebing ketika mereka datang, dan di bawah tarikan rantai, tubuh mereka harus seperti berayun ke arah tebing ketika mereka datang. Tapi ini bukan masalahnya, ketiganya jatuh bebas. Landon Shen segera menyadari bahwa ada mekanisme serupa di ujung rantai. Rantai yang mereka ambil sudah putus di kedua sisi di tengah. Feng Luan juga memikirkan hal ini, sebagai master di tengah situasi pertanyaan, mungkin ada secercah kehidupan di tebing. Tapi bulan merah hanyalah awal. Lebih lembut, lepaskan, Feng Luan berteriak keras. "Tidak, Tuan." Hong Yue menunjukkan ekspresi ngeri, air mata berlinang. Melihat bahwa Hong Yue tidak melepaskan, Feng Luan meraih kaki kanan Hong Yue seperti kilat, mencoba yang terbaik, dan melemparkannya ke atas. Bulan merah melompat di udara, hanya menginjak tali besi yang turun dengan cepat. Landon Shen. Feng Luan menggigit giginya dan menatap Landon Shen dengan mata memohon saat dia jatuh dengan cepat. Landon Shen tahu apa artinya Feng Luan, bahkan jika Feng Luan ingin mengorbankan dirinya sendiri, dia tidak ingin Hong Yue mati. Hong Yue adalah perempuannya sendiri. Landon Shen tidak ragu-ragu, mengencangkan rantai, meningkatkan energi sejatinya, menghabiskan kekuatannya, dan pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar. Seperti ular panjang, rantai dengan cepat terbang ke atas. Sebuah kekuatan besar dari ujung rantai mengangkat bulan merah ke dalam penerbangan. Hong Yue tidak melewatkan kesempatan itu, dia menghabiskan semua kekuatannya dan melompat ke puncak tebing, mendarat dengan mantap. "Tuan, Landon Shen." Hong Yue menoleh dan melihat bagian bawah tebing, menangis dengan keras. Karena baru saja dia membanting bulan merah, tubuh Feng Luan menerima kekuatan reaksi, dan jatuh dengan cepat. Jatuh dengan kecepatan sangat cepat, bahkan jika ada lumpur di bawahnya, Feng Luan hampir tidak memiliki peluang untuk selamat. Landon Shen sekarang adalah bodhisattva lumpur. Hanya saja langkah Feng Luan untuk menyelamatkan hidup Hong Yue barusan membuatnya merasa tersentuh.
Melihat Feng Luan pasti akan mati, Landen Sen tidak ingin dia mati seperti ini di dalam hatinya. Mungkin itu karena Landen Sen telah melihat tubuh Feng Luan dan merasa bersalah, atau itu karena dia sendiri memiliki perasaan yang samar terhadap konservatif Feng Luan. Sulit bagi Landen Sen untuk mengabaikan kehidupan Feng Luan, tetapi dia tidak ingin mengambil risiko hidupnya untuk menyelamatkan Feng Luan. Ini benar-benar hal yang sangat kusut. Landen Sen sendiri memiliki tubuh yang dijaga oleh para dewa, dan dia mungkin tidak akan mati, tetapi Feng Luan pasti akan mati. Dia tidak tahan menyaksikan Feng Luan mati. Landen Sen menginjak kaki kirinya dan berusaha untuk mengejar ketinggalan dengan Feng Luan yang jatuh. Landen Sen menyapu Feng Luan ke lengannya dan membiarkan tubuhnya menghadap ke bawah, merasakan kelembutan di lengannya. Landen Sen, kamu. Feng Luan sangat berterima kasih atas kesediaan Landen Sen untuk menyelamatkan Hong Yue sekarang, dan sekarang melihat Landen Sen melakukan ini lagi, berbagai emosinya memenuhi hatinya, dan dia memiliki rasa yang tak terkatakan. Bahkan Wenjing Wuxiu, kecepatan ini turun, jika tidak ada peluang besar, itu adalah jalan buntu. Terlebih lagi, Landen Sen masih akan menjadi bantalnya. Landen Sen, jika kamu membiarkanku pergi, kamu akan mati. Feng Luan menggigit giginya yang perak, ekspresinya sedikit rumit. Haha. Landen Sen tiba-tiba memeluk Feng Luan, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Sekarang, Landen Sen tidak takut memprovokasi Feng Luan. Sudut-sudut mulutnya terangkat sedikit, dan dia menguraikan busur yang tajam. Feng Luan, kau sangat konservatif. Aku telah melihatmu dan menyentuhnya. Jika aku mati, bukankah kamu akan menjadi janda bagiku selamanya? Ada sedikit ejekan dalam kata-kata Landen Sen, tetapi dalam kasus ini, Feng Luan tidak bisa menghasilkan jejak kemarahan. Ekspresi wajah Feng Luan agak sedih. Dia jarang menyentuh orang, dia selalu terlihat dingin dan dingin. Feng Luan tidak pernah berpikir bahwa seorang pria akan mati untuk dirinya sendiri. Dia memutar tubuh bagian bawahnya, mencoba membebaskan lengan Landen Sen. Lupakan saja, kamu bukan makananku. Landen Sen tersenyum acuh tak acuh, setelah berjuang begitu lama di dalam hatinya, dia menyerah begitu saja. Dengan minuman rendah, mata Landen Sen memadat, dan telapak tangan kanannya menempel keras ke punggung Feng Luan. Segera, Feng Luan tiba-tiba merasakan tubuhnya lebih ringan, dan dorongan besar datang dari punggungnya, ditemani angin telapak tangan. Tubuh Feng Luan yang jatuh dengan cepat melambat dan terbang menuju tebing. Feng Luan dengan cepat meraih sepotong batu di dinding tebing. Tidak perlu melihat ke belakang, Feng Luan juga tahu apa yang terjadi. Dia menutup matanya, dan ada kehangatan di matanya. Bajingan, mengapa selamatkan aku? Setelah Yin Zi mendarat dengan mantap, dia merasa sangat sedih ketika melihat 3 Landen Sen jatuh dari tebing di belakangnya. Ketika dia jatuh dari tebing yang tinggi, diperkirakan dia akan jatuh ke dalam Meat Loaf. Tentu saja, dia tidak merasa kasihan pada Landen Sen, tetapi Feng Luan dan Hong Yue. Ayah, bagaimana kamu bisa mematahkan kabel besinya? Yin Ziping menoleh untuk menatap lelaki tua yang cacat itu, dan bertanya dengan tidak puas. Pegangan di tebing. Episode 557. Penatua yang cacat ini luar biasa, dengan basis kultivasi di tengah hidupnya, dia adalah ayah Yin Ziping, dan penguasa Tianjimen Yin Junji saat ini. Sebelumnya, Landen Sen dan yang lainnya juga meragukan apa yang akan digunakan Yin Ziping. Setelah itu, kedua tebing itu dihubungkan oleh tali besi telanjang, jadi Landen Sen meminta seorang seniman bela diri berjubah hijau untuk mengambil ropeway terlebih dahulu, untuk menguji apakah tali besi itu kuat. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Landen Sen adalah ada pegangan di tebing di seberang kereta gantung, dan orang yang memegang gagang masih pemilik gerbang Tianji. Setelah King Pao Wuxiu melewati kereta gantung, dia segera menemukan Yin Junji yang hidup di atas tebing dan melaporkan situasinya. Wajah Yin Junji suram, dan dia dengan dingin mendengus, "Ziping, lihat apa yang kamu lakukan. Apakah kamu tahu kekuatan wanita dalam gaun biru dan putih di antara ketiganya?" Yin Ziping tertegun. Dia tahu bahwa Yin Junji sedang berbicara tentang Feng Luan, dan dengan rasa ingin tahu bertanya, kekuatan apa dia? Dia adalah seorang seniman bela diri di tengah panggung pertanyaan. Wajah Yin Junji tenggelam. Apa? Dia Wuxiu di tengah-tengah lingkungan yang mempertanyakan. Yin Ziping terkejut, dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Feng Luan,
dia pikir Feng Luan adalah seorang seniman bela diri pada tahap awal tahap interogasi, tetapi dia tidak berharap itu menjadi tahap tengah dari tahap interogasi. Baik Landen Sen maupun Feng Luan sengaja menahan napas, dan Yin Ziping tidak menyadari kekuatan mereka yang sebenarnya. Pada tahap awal interogasi dan tengah interogasi, kekuatannya tidak setingkat. Bahkan Tianjimen saat ini hanya memiliki 4 seni bela diri tingkat menengah, dan mereka semua dinonaktifkan. Ziping, dari mana orang-orang ini datang? Mengapa kamu membawa orang-orang ini? Yin Junji bertanya dengan wajah tidak senang. Yin Ziping menggigit kulit kepalanya dan berkata, "Ayah, mereka membunuh lipan kristal kelabang yang kau besarkan dan mengancamku. Ayah, aku membawa mereka sebagai upaya terakhir." Apa? Lipan Cijing terbunuh oleh mereka. Yin Junji menjerit aneh, wajahnya tiba-tiba suram. Yin Ziping menjelaskan apa yang terjadi, Yin Junji menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Dia telah mengangkat kelabang kristal merah itu selama beberapa dekade, dan kekuatannya sebanding dengan 2 master interogasi tingkat menengah, tetapi dia tiba-tiba terbunuh begitu tiba-tiba, Yin Junji merasakan sakit di hatinya. Namun, Yin Junji diam-diam bersukacita dalam hatinya bahwa lawan memiliki kekuatan untuk membunuh Lipan Cijing, dan kekuatannya terlalu mengerikan. Untungnya, dia mematahkan rantai barusan dan membuangnya dari tebing. Memang benar bahwa pria berbahaya itu meninggal, Ziping, apakah kamu masih enggan untuk menanggung 2 wanita itu? Semakin cantik wanita itu, semakin beracun itu seperti ular. 22 tahun yang lalu, pelajaran dari Tianjimen saya cukup mendalam. Kamu akan menahan saya sedikit kemudian. Yin Ziping berkata sedikit tidak puas, ini bukan urusan saya. Yin Junji memberi Yin Ziping tatapan galak dan berteriak, Ziping, Anda akan menjadi master sekte gerbang misteri surgawi di masa depan. Dengan penampilan Anda saat ini, dapatkah Anda menjadi master sekte yang baik? Atau jika saya berada di sini untuk menjaga pintu masuk rantai, setelah Anda 2 artis bela diri dibawa ke gerbang rahasia surgawi, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya? Mungkin mereka lebih dari orang-orang itu. Oke, cepat beritahu para murid untuk pergi ke pegangan gerbang gunung. Jika orang-orang yang jatuh dari tebing tidak mati, mereka pasti akan pergi ke gerbang gunung. Ya. Yin Ziping menjawab, menarik kepalanya, merasa sedikit tidak senang, tetapi dia tidak berani bersikap sombong di depan Yin Junji. Sebelum pergi, Yin Ziping masih memandangi bagian bawah tebing dengan enggan, akan sangat disayangkan jika 2 wanita cantik yang cantik mati. Di dalam jurang. Landen Sen juga tidak tahu apa panas kepalanya, dan pada saat terakhir, dia mendorong Feng Luan ke tebing. Dan Landen Sen sendiri, di bawah kekuatan reaksi yang besar, mempercepat kejatuhan itu. Feng Luan luar biasa, tetapi Landen Sen telah menyentuh tubuhnya dan tahu bahwa dia belum melatih tubuhnya, dan fisiknya adalah tipe yang halus. Landen Sen tahu bahwa Feng Luan akan jatuh seperti itu, dia pasti akan mati. Kecuali dia telah berlatih seni perisai yang mendalam seperti Simen King. Tapi dia belum tentu mati. Landen Sen telah memperhalus tubuhnya sejak dia masih kecil, dan dia juga telah mengolah sutra magis. Sebelum Landen Sen menerobos wilayah pertanyaan, dia juga menderita banyak luka, dia hampir mati seumur hidup, Sen Zhaojing yang menginspirasi topan pelindung tubuh yang secara paksa melindungi jantungnya. Terakhir kali Simen King melakukan yang terbaik untuk menamparnya, Landen Sen juga selamat. Guru juga mengatakan bahwa tulisan suci penerangan ilahi dapat menstabilkan hati dan melindungi Tuan jika terjadi cedera parah. Landen Sen memutuskan untuk bertaruh, bahkan dia tidak yakin bisa bertahan. Kecepatan jatuh semakin cepat dan semakin cepat, Landen Sen sudah bisa melihat pemandangan di bagian bawah tebing, itu adalah sepotong lumpur. Landen Sen senang, bagaimanapun, dia berharap untuk bertahan hidup sedikit lebih. Tapi Landen Sen tidak duduk diam, dia masih menarik rantai yang jatuh di tangannya. Landen Sen tiba-tiba teringat akan Spider-Man di film itu. Dia melambaikan rantai dengan kuat, mencoba menjebak batu di kejauhan. Boom! Landen Sen menabrak batu. Landen Sen membayangkan bahwa dia dapat memiliki kait emas terbalik, tetapi itu tidak mungkin. Dia terlalu jauh dari tebing dan rantai itu tidak cukup panjang. Rantai hanya menangkap batu itu sejenak, dan dengan cepat jatuh dari batu, tetapi sedikit memperlambat kecepatan jatuhnya Landen Sen. Landen Sen melihat bahwa dia semakin dekat dan lebih dekat ke tanah,
dan ketika dia akan mencapai tanah, mata Landen Sen seperti obor, dan dengan sekuat tenaga, dia mendorong keluar kepingan salju dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Ledakan. Angin telapak tangan yang besar sekali lagi memperlambat kecepatan jatuhnya Landen Sen, tetapi kecepatan jatuhnya Landen Sen terlalu cepat, dan upayanya setara dengan setetes dalam ember. Dalam sekejap, boom. Ada suara keras, dan Landen Sen melakukan kontak dekat dengan tanah. Engah. Landen Sen menyemburkan darah, dan jatuh ke tanah seperti anjing mati, tak sadarkan diri. Nima, dia bersumpah, dia tidak pernah jatuh begitu keras. Tanah itu menabrak lubang besar sedalam 0,5 meter, termasuk pukulan snow palm sebelumnya. Orang biasa akan hancur seperti ini, dan tubuh mereka akan hancur menjadi saus daging. Setelah Feng Luan meraih batu di dinding tebing, dia perlahan-lahan jatuh ke dinding tebing dengan usaha yang ringan. Mendengar suara teredam dari dasar tebing, wajah cantik Feng Luan jelas menunjukkan kepanikan. Dia tahu itu sebagian besar suara Landen Sen yang jatuh ke tanah. Dengan cepat turun ke dasar tebing, Feng Luan melihat lubang setinggi 0,5 meter di tanah dan Landen Sen di bagian bawah lubang, wajahnya yang cantik pucat. Feng Luan bahkan tidak berani menoleh untuk melihat situasi sengsara Landen Sen. Landen Sen jatuh ke tanah dengan kecepatan tinggi, dan dia takut dia akan jatuh ke dalam ketidaksukaan. Tetapi melihat Landen Sen masih dalam kesehatan yang baik, berbaring di lubang besar, wajah Feng Luan sedikit terkejut. Sebelum dia bisa memikirkan mengapa fisik Landen Sen begitu baik, dia segera bergegas, mengulurkan tangannya yang telanjang, dan mencoba napas Landen Sen. Landen Sen tidak bernafas, wajah cantik Feng Luan pucat, dan suasana hatinya turun ke bawah. Jatuh begitu tinggi, belum lagi bahwa Landen Sen berada di tahap awal Interrogation Realm, bahkan jika dia adalah master dari Interrogation Realm, tidak ada banyak peluang untuk bertahan hidup. Tubuh Feng Luan melunak, berlutut lemah di samping Landen Sen, dan berkata dengan gemetar, "Maaf. Sedikit di luar kendali." Episode 558. Feng Luan sedikit di luar kendali. Landen Sen telah membantu dirinya sendiri menyingkirkan Gu dan menyelamatkan hidupnya. Tetapi alih-alih merasa bersyukur di dalam hatinya, dia membenci Landen Sen secara mendalam, dan bahkan berpikir untuk membunuhnya beberapa kali. Feng Luan tahu dalam hatinya bahwa Landen Sen tidak melakukan sesuatu yang tidak senonoh terhadapnya, tetapi malah mengancam akan membunuhnya setiap saat. Dan sekarang, Landen Sen rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan dirinya. Seorang pria rela bisa memberikan hidupnya untuk seorang wanita. Kecerdasan emosional Feng Luan tidak rendah, dan segera memikirkan kemungkinan. Dia sangat berat di hatinya, dengan kesedihan yang tak terlupakan di wajahnya. Feng Luan menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan lembut, "Maafkan aku, Landen Sen. Aku tidak tahu bahwa kamu memiliki cinta untukku, dan kamu bahkan rela mengorbankan hidupmu untukku. Cukup beralasan bahwa kamu telah memperlakukan aku seperti itu, dan kamu memiliki kulit. Sayangku, tapi Feng Luan tidak bisa. Aku sudah menikah dengan kakak laki-lakiku sejak aku masih kecil, dan aku tidak bisa menyukai pria lain. Landen Sen, tolong maafkan aku akan menguburmu dengan baik, dan membalasmu dengan menginjak gerbang Tianji." Feng Luan terisak pelan, tubuhnya sedikit bergetar. Di mata orang luar, Feng Luan selalu menjadi dewi yang dingin dan tidak memakan kembang api di dunia. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi ini. Feng Luan berpikir bahwa Landen Sen sudah mati, tetapi dia tidak menyadari bahwa cincin hitam di jari telunjuk kanan Landen Sen menantang jejak udara hitam dan memasuki tubuh Landen Sen. Landen Sen tidak mati, tetapi menderita cedera fisik yang sangat serius. Untungnya, ada kitab suci Tuhan untuk melindungi hatinya, sehingga tubuh Landen Sen menghindari pembengkakan luka-lukanya, dan tubuhnya tertidur sebentar. Meski begitu, Landen Sen masih memiliki kemungkinan tinggi cedera serius dan kematian. Setelah udara hitam memasuki dantian Landen Sen, semua arus udara hitam di dantiannya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi seperti darah ayam. Tampaknya dia secara naluriah merasakan bahwa kehidupan tuan rumah sedang sekarat, dan menghasilkan energi sejati hitam murni sendiri untuk mengairi tubuh Landen Sen. Stimulasi inilah yang membuat Lang Sen terbangun dari dormansi dan batuk seteguk darah. Landen Sen terluka terlalu parah selain kesadarannya, dia lemah dan bahkan tidak bisa bernapas.
Tapi Landen Sen telah mendengar apa yang baru saja dikatakan Feng Luan, dan wanita ini memiliki hati nurani. Ketika Feng Luan berkata bahwa dia dan saudara lelakinya sudah menikah dan tidak bisa menyukai dirinya sendiri, Landen Sen tiba-tiba merasa sedikit tidak seimbang. Meskipun kecintaannya pada Feng Luan belum mencapai semacam kasih sayang, Landen Sen masih membenci senior Feng Luan yang tidak dapat dijelaskan. Hehe, dia terluka dan sekarat, dan dia masih memikirkan ini. Landen Sen merasa agak konyol. Feng Luan awalnya menggali di bawah pohon di bagian bawah tebing, dan ingin mengubur Landen Sen, tetapi tiba-tiba mendengar suara batuk dari belakang. Siapa? Feng Luan memegang pedang lembut di pinggangnya, memutar kepalanya dengan waspada dan melihat ke belakang, dan melihat bahwa Landen Sen tiba-tiba mengulurkan tangan di lubang tempat dia jatuh. Feng Luan kaget, dia yakin Landen Sen memang sudah mati saat itu, mungkinkah dia masih hidup? Dia bergegas ke lubang tempat Landen Sen jatuh. Dia melihat darah tumpah dari sudut mulut, hidung dan telinga Landen Sen, tetapi dia tampaknya memiliki napas yang samar. Mata Feng Luan yang indah menyala, dan dia dengan cepat mengambil Landen Sen dari lubang dan dengan lembut duduk di tanah. Mengulurkan tangan batu gioknya dan menekannya di punggung Landen Sen, Feng Luan mengepalkan gigi peraknya, membangkitkan energi sejati di tubuhnya, dan mencoba menyembuhkan Landen Sen. Dengan stimulus kuat lain dari energi sejati, Landen Sen menyemprotkan darah lain. Feng Luan panik dan bertanya, Landen Sen, bagaimana perasaanmu? Aku tidak mati. Aku akan membunuhmu. Kata Landen Sen lemah, muntah darah satu demi satu. Feng Luan Huarong memucat, ya. Saya minta maaf, saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan Anda? Aku punya sekotak jarum perak di mantelku, kamu mengeluarkannya. Wajah Landen Sen seperti kertas emas, dan bisa berbicara seperti ini sudah menjadi batasannya. Feng Luan segera mengeluarkan kotak giok dari saku jaket Landen Sen, yang berisi 108 jarum perak dalam barisan. Lalu, Feng Luan bertanya dengan tergesa-gesa, memegang kotak giok. Lepaskan pakaianku, kata Landen Sen lemah. Hah? Feng Luan kaget. Saya ingin Anda membantu saya mendapatkan jarumnya. Landen Sen berhenti. Ini baik. Feng Luan menggigit giginya dan buru-buru mulai membantu membuka pakaian Landen Sen. Kemeja Landen Sen dilepas oleh Feng Luan, memperlihatkan lengan dan otot yang kuat, dan tubuh bagian atas yang ramping sempurna. Feng Luan belum pernah menanggalkan pakaian seorang pria, dan wajahnya agak panas. Setelah melepas bajunya, Feng Luan menatap tubuh bagian bawah Landen Sen, dan bertanya dengan suara rendah, kamu mau lepas landas? Landen Sen berkata, tentu saja, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa, jadi mengapa tidak melepasnya di sana? Ketika Feng Luan memikirkan hal ini, dia secara naluriah menolak. Kamu tidak ingin menyelamatkanmu. Kalau begitu lupakan saja. Landen Sen menyisihkan sedikit yang tidak bahagia. Feng Luan sangat tersipu, melihat bahwa Landen Sen telah memejamkan matanya. Feng Luan benar-benar tidak ingin menyaksikan Landen Sen mati. Landen Sen menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia masih peduli tentang itu. Setelah menarik napas dalam-dalam, wajah cantik Feng Luan memerah, tapi dia masih lebih menentukan untuk melepaskan sabuk di celana Landen Sen. Segera, Feng Luan melepaskan ikatan sabuk Landen Sen dan melepas celana Landen Sen. Tetapi ketika dia akan melepas celana pendek terakhir Landen Sen, Feng Luan benar-benar malu, dan memiliki perjuangan ideologis. Feng Luan, Landen Sen melihat bahwa kamu menyentuhmu untuk membantumu menyingkirkan Gu. Jika bukan karena Landen Sen menyelamatkanmu, kamu akan jatuh dari tebing dan mati. Feng Luan, kamu sangat tak tahu malu, apakah kamu layak untuk saudaramu? Feng Luan, kamu baru saja menyaksikan penyelamat mati seperti ini, kamu terlalu berdarah dingin. Setelah kusut sebentar, Feng Luan melepas celana pendek terakhir Landen Sen, dan mau tidak mau melihat sesuatu yang seharusnya tidak terlihat, dan wajah cantik itu memerah karena pendarahan. Meskipun cahaya di bagian bawah tebing tidak mencukupi, itu adalah siang hari yang luas. Landen Sen masih dapat dengan jelas melihat ekspresi yang sangat memalukan di wajah Feng Luan. Landen Sen juga agak malu. Feng Luan masih lebih konservatif daripada yang dia bayangkan. Jarum perak menembus acu poin Changqiang, Yao Shu, Yang Guan,
Mingmen, dan Xuansu Acupoints untuk menembus energi sejati dan membentuk simpul. Landen Sen memecah rasa malu dan berkata dengan lemah. Feng Luan menekan rasa malu di hatinya, dan menurut apa yang dikatakan Landen Sen, mulai membantunya mendapatkan jarum dan menghirup energi sejati. Sebagai Wuxiu, Feng Luan secara alami tahu titik akupuntur dari tubuh manusia. Jari-jari giok Feng Luan meluncur di tubuh Landen Sen, dan perasaan hangat dan lembut memberi Landen Sen stimulasi yang berbeda dan bahkan beberapa reaksi fisiologis. Tentu saja Feng Luan tahu bahwa ini adalah reaksi normal seorang pria. Tapi dia masih tidak bisa membantu tetapi meludah di dalam hatinya. Landen Sen masih memikirkan hal-hal buruk pada saat ini, pria ini benar. Meskipun itu adalah pandangan yang mengejutkan, itu juga tercetak dalam pikiran Feng Luan. Diperkirakan dia tidak akan pernah melupakannya dalam kehidupan ini. Karena terlalu gugup dan malu, sedikit keringat mengalir dari leher Suebai milik Feng Luan dan wajahnya terasa panas. Dia mencoba menghindari Yang Sen Sen dan mulai membantu Landen Sen dengan jarum.